Boten. Boten iki piye? Iya. Oke, ini kan puasa ya. Kalian pernah dengar nggak? Kalau dulu atau mungkin sekarang kalian masih ngaji di TPI sama ustazahnya, biasanya ada ceramah kalau puasa nggak boleh apa? Nggak boleh makan. Ya pasti nggak boleh makan, nggak boleh gibah, nggak boleh apa? Pacaran. Terus nggak boleh bohong. Loh, kok nggak boleh tidur? Tidur itu ibadah. Pokoknya tidurnya nggak kebablasan sedino ngumpet loh ya. Iya. Iya. Guru saya bilang dulu, guru ngaji saya dulu itu bilang seperti ini. Kalau puasa, itu saya ingat sekali saya masih TK. Nah, saya TK udah ngaji dulu. Saya masih TK. Karena saya itu sambat. Nah, sambat apa? Luwe. Haus, lapar. Guru saya bilang, "Duk, kalau puasa nggak boleh sambat." Tapi ngomongnya nganggo basa Jawa. Duk, nek poso ora oleh sambat. Nah, nek basa Indonesia ini kalau puasa nggak boleh mengeluh. Nah, itu saya ingat-ingat. Jadi kalau ada anak-anak kecil gitu kok, aku lapar, aku haus dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada kalimat kalau puasa nggak boleh sambat. Sudah nggak berani sambat lagi saya. Hah? Iya, sambatnya nek gak punya uang, betul. Iya, tuh. Nah, seusia kalian gini wis SMP ya, sudah balik, sudah mohon maaf, perempuan pasti ada bonusnya untuk tidak puasa ya. Nah, jadi saya harap, saya anggap seusia kalian ini sudah remaja, sudah tidak ada kata sambat. Wong poso itu mung sedino ya, mung sedino mulai imsak sampai maghrib. Kudu tahan apa rek? Makan, minum, nafsu. Nafsu itu berbagai macam ya. Termasuk gibah itu kan ya nafsu ya. Nafsu untuk rasan. Yang punya pacar, nafsu untuk berpacaran kan nggak boleh. Nggak boleh. Harus ditahan ya, dan nggak boleh sambat. Bu, listriknya mau mati, AC-nya mau mati, kipasnya mau mati, sumuk sambat apa garek? Bu, neng aula iku wakil arek bu, aku sumuk bu, sambat kok gak? Sambat. Tanpa kalian sadari, lisan kita itu kadang sudah sering kali untuk mengeluh. Ketoke cerita, terlihatnya hanya sebuah cerita, tapi kalau ceritanya dimaknani atau ditegesi gitu, diserap, dipikirkan, itu adalah sebuah sambatmu, keluhanmu. Nah, tolong ayo kita puasa untuk meminimalisir keluhan atau apa tadi? Sambat. Jaga lisannya ya. Oke. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang kepemimpinan Rasulullah. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kata kepemimpinan. Nah, kalian kan sudah dapat pembelajaran bahasa ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Nah, kepemimpinan ini adalah bahasa Indonesia. Menurut ilmu bahasa Indonesia, kepemimpinan ini awal mulanya atau kata dasarnya itu dari kata apa? Betul, pimpin. Jangan terkecoh mimpin.
pimpin ya. Pimpin. P ya. Pimpin. Nah, pimpin itu adalah suatu tugas, suatu pekerjaan. Memimpin, pimpin, dipimpin. Kalau memimpin, nah yang memimpin itu berarti kegiatan itu ada yang memimpin. Pimpinan atau pemimpin berarti orang yang sedang atau yang melaksanakan mandegani kegiatan untuk memimpin kegiatan tersebut. Lah, kalau kepemimpinan berarti hubungannya dengan apanya? Kalau pemimpin tadi orangnya. Kalau mimpin atau memimpin itu adalah kegiatannya. Kalau kepemimpinan berarti ayo kelas sama ayo. Betul, sifatnya atau karakternya. Kepemimpinan, zaman kepemimpinan A, zaman kepemimpinan B, itu pasti ada ceritanya, ada sejarahnya, ada yang karakter atau pengalaman positif yang perlu ditirukan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita mempelajari kepemimpinan Rasulullah, di mana kita diharapkan sebagai umatnya bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam hal kepemimpinan. Nah, kepemimpinan, pimpinan, siapa sih pemimpin itu? Siapa? Presiden, ayah, ketua kelas, ketua OSIS, Pak RT, Pak RW, terus camat, ya presiden sudah. Apa? Kepala sekolah, banyak ya. Berbagai jenis ragam pemimpin. Pemimpin sesuai dengan jabatan dan di instansi atau berdasarkan instansi kerjanya. Kalau di sekolah berarti pimpinan tertinggi kepala sekolah. Kepala sekolah punya pemimpin lagi yang lebih tinggi, yaitu kepala dinas. Nah, kepala dinas dari dinas pendidikan, kebudayaan dan sebagainya, pariwisata ya, punya pemimpin lagi di atasnya, yaitu di bawah naungan kalau di Surabaya wali kota, karena kota Surabaya. Kalau kabupaten berarti bupati, wali kota, bupati dan sebagainya. Punya pimpinan lagi yang tertinggi di negara, yaitu presiden. Nah, kelas 9 Bu Desi pernah menceritakan materi drama tradisional. Kalau drama tradisional misalnya kerajaan, berarti pimpinan tertinggi disebut ya, itu namanya pimpinan. Kalau pimpinan di dalam rumah tangga siapa? Ayah, betul. Ya? Nah, dari pemimpin-pemimpin, contoh-contoh yang kalian sebutkan itu tadi, ada sifat atau karakter Rasulullah di mana bisa kita teladani jika kita sebagai pemimpin. Kan semua orang itu kemungkinan besar bisa jadi pemimpin.
Iya. Seorang ibu ya bisa disebut pemimpin. Ya. Wong kalian aja di sekolah aja bisa jadi pemimpin. Ketua kelas, ketua OSIS, koordinator bidang. Nah, itu kan pemimpin ya. Terus nek Senin pagi pemimpin upacara. Kan namanya pemimpin. Berarti orang yang mandegani atau memimpin suatu kegiatan dalam suatu instansi. Nah, next. Nah, di sini kita mempelajari di berbagai ya sub kepemimpinan yang patut kita tiru, kita teladani ya. Kepemimpinannya Rasulullah yang pertama yaitu pemimpin dalam bidang bisnis. Dalam bidang bisnis. Nek bisnis yang kamu pikirkan itu apa? Uang. Uang. Ada lagi? Selain uang ada lagi? Hah? Iya itu biasanya kalau bisnis Apa? Keuntungan. Dalam hal bisnis, pasti semua orang kalau menjalankan bisnis yang dipikirkan adalah satu, keuntungan. Keuntungan biasanya atau mayoritas kalau bisnis itu keuntungan berupa uang. Nah, bagaimana sih seorang pembisnis itu, pemimpin bisnis itu gimana sih? Yang baik itu gimana? Nah, bisa kalian baca di situ. Beliau melarang menyembunyikan cacat barang. Ya. Cacat barang yang diperdagangkan yang akan berpengaruh tidak baik bagi perekonomian. Perekonomian dalam artian baik bagi penjual maupun pembeli. Contoh simpelnya apa? Ayo, di sini ada yang sudah punya bisnis kecil-kecilan atau mungkin sudah berkembang pesat. Ada? Ada. Bisnis apa, Rek? Apa? Sebelah. Nasi goreng. Oke. Siapa, Rek, sing bisnis nasi goreng, Rek? Ayo, kalian sebagai siswa biasanya itu pasti ada sebagian siswa itu yang sudah berbisnis. Kemarin kelas 7, kelas 8 ada yang sudah punya bisnis kecil-kecilan. Kelas 7 kemarin bisnisnya kelas 7 itu pulsa. Kalau kelas 8 kemarin risol. Sama mie apa sebelah. Loh Bu, itu yang bisnis siapa? Orang tuanya atau anaknya? Ini saya ambil yang anaknya. Jadi anggap saja yang bisnis itu kamu. Kalian. Wes contoh saja kalian punya bisnis yang sekarang kalian jalankan. Misalkan kalian punya ini kan menjelang lebaran ya, yang sedang diserbu di pasaran, di warga-warga itu apa kalau lebaran? Kue kering, marjan. Iya. Yang jelas kebutuhan sehari-hari. Contohnya sembako, yo enek marjan, ono mie, ono kecap, ono minyak. Meskipun setiap hari kalian butuh, tapi ketika Ramadan menjelang lebaran ini biasanya itu penjualannya meningkat banyak. Ya, mungkin dia buat usaha atau buat parcel, hamper. Nah, kalian misalkan punya usaha, ini mendekati lebaran kamu punya usaha kue kering, onok nastar, kastengel, ya lidah kucing dan sebagainya itu. Nah, ayo dari
Lebaran ini kamu jual berbagai macam jenis kue kering homemade buatan kamu sendiri. Yang pasti bahan bakunya adalah tepung, mentega, telur, dan sebagainya itu. Nah, kira-kira karena harga bahan pokok naik ya, harganya naik, maka kalian bingung untuk membuat harga di mana konsumen atau pembelinya itu bisa menjangkau. Dan kamu yang seperti Bu Desi katakan tadi, yang kamu pikirkan kalau pembisnis di awal adalah keuntungan. Kamu kalau pedagang ya mau berdagang itu pasti dihitung sih, kulaane piro, dodole piro. Nah, sisanya itu adalah untungnya. Karena bahan bakunya naik, kamu berinisiatif membeli tepung curah, tepung yang BS, bukan curah yang timbangan, bukan. Dalam artian ini yang BS atau expired. Kamu beli mentega yang expired, terus kamu olah menjadi kue kering yang kamu jajakan di konsumen di pasar. Keuntunganmu bisa lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi, karena harga bahan bakunya kamu beli yang sudah expired. Nah, terus kamu mempromosikan daganganmu itu ke para pembeli atau calon pembeli bahwa daganganmu itu fresh, daganganmu itu dari bahan premium, pokoknya kualitas terjamin. Akhirnya pembeli itu terbawa iklanmu, belilah biaya produk kamu. Kira-kira itu termasuk menyembunyikan cacat barang, berbohong atau tidak? Berbohong apa tidak? Berbohong. Itu yang dimaksud menyembunyikan cacat barang. Jadi kamu barang-barang yang kamu jual itu dari barang yang tidak berkualitas, tapi kamu bilangnya barang itu premium. Nah, itu sama artinya menyembunyikan cacat barang. Sehingga dari apa yang kalian lakukan itu menimbulkan kerugian baik dari penjual maupun pembeli. Kira-kira ruginya penjual apa? Dampaknya sudah tidak dipercaya. Pasti misalnya Foni ini sing dodol, penjualnya ini Foni. Akhirnya kancane ku ngomong aja tuku roti nggone Foni. Nah, rasanya gak enak kaya barang expired. Akhirnya kira-kira Foni itu, kalau itu satu orang yang bilang gitu, kalau sing pembeli nggone Foni nang enek wong 100 terus muni ngono kabeh. Kira-kira Foni ki sesuke ngono dodolan maneh payu apa ora? Karena sudah dari mulut ke mulut sudah bilang, "Ojo tuku ngene Foni, barangnya gak enak." Tengi expired, misalnya ngono rek. Yo gak payu dhek menene dodolan sesuke. Karena sudah tersebar di masyarakat yang sudah mencoba, tidak hanya 1 orang 2 orang, tapi sudah 100 orang misalkan bilang keluhannya sama. Berarti dari pihak penjualnya kerugiannya adalah mematikan jalan rizkinya, pasarannya wis mati. Sudah tidak bisa ngiklan lagi karena iklannya sudah tidak bisa dipercaya. Itu kalau dari penjual. Kalau dari pembeli, nah dari 100 pembeli tadi, nek mangan barang expired kira-kira apa efeknya? Sakit perut. Terus muntah-muntah, keracunan, ya dan sebagainya itu. Ya.
sekarang jika menjadi pembisnis, baik pembisnis yang sekarang masih dijalankan mulai dirintis kecil-kecilan, atau mungkin nanti dewasa kalian pembisnis yang sukses, amin. Tolong jangan sampai mengecewakan konsumen. Jangan menyembunyikan yang namanya cacat barang. Dalam artian tidak berbohong, tidak membalikkan fakta sesuai dengan kenyataan produk kalian. Bu, saya sekarang punya usaha laundry di rumah. Terus iklannya gimana? Kok bisa laris? Iya Bu, saya iklannya itu pakai parfumnya ini Bu. Terus habis itu nyucinya sekian kali sehingga benar-benar suci. Terus airnya itu air PDAM Bu, bersih sekali bla 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 bla. Tapi nyatanya laundrymu parfumnya ya padha wae, misalnya parfum yang harganya misalkan yaitu tadi yang BS-an itu expired. Terus sabunnya mungkin yang takarannya misalnya 1 sendok sabun itu paling mau dadekno setengah. Terus mencucinya cuma mau uplek-uplek 1 kali. Nah, itu kan sudah tidak sesuai dengan kenyataannya. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Meskipun itu Bu, itu demi kebaikan usaha saya Bu, biar laris. Sebaik-baiknya usaha yang kamu lakukan, jangan sampai berbohong kepada orang lain. Ya. Kalau sudah rezekimu, orang itu sudah langganan. Ya. Bu Desi pernah mengalami gini. Bu Desi ini kan sering keluar kota ya, pulang keluar kota. Pesan Grab. Nah, pesan Grab dari sini ke terminal Bungurasi itu tarifnya biasanya kalau Grab motor itu 50.000. Kalau Grab mobil waktu itu kurang lebih karena pada jam pulang kerja kan biasanya tarifnya naik ya, kena 120. Nah, ketika itu Bu Desi mobil, Grab mobil. Saya sudah biasa order ya kisaran harganya antara 90 sampai 120. Kan naik turunnya seperti itu gitu ya. Ternyata waktu itu Bu Desi pesan, orangnya kelihatannya memperlihatkan tarifnya ke saya, kena 160.000. Kan selisih 40.000 ya. Nah, saya batin, loh kok mahal sekali, biasanya paling mahal itu 120. Nah, terus saya ya nggak kalah akal aku kan ya dua aplikasi Grab, karena waktu itu offline yang ngecek kan sopirnya. Terus saya nyoba ngecek sendiri dari HP saya, bener 120, berarti sudah selisih 40.000. Nah, terus saya pura-pura tanya, mohon maaf Pak, bisa dilihatkan lagi tarifnya tadi berapa, saya lupa. Dilihatkan sama beliaunya. Ternyata titiknya bukan di titik di SMP 15. Di titiknya di titik jauh dari sekolah ini, sehingga nambah 40.000. Nah, tapi saya diam, saya biarkan saja. Terus setelah itu, berarti kan saya bisa menyimpulkan sendiri, berarti bapaknya ini jujur apa enggak jenenge ini? Enggak jujur. Wong biasanya kalau sudah terbiasa itu kan hafal ya. Itu. Kebetulan saya ini bukan enggak online, kebetulan enggak online, offline. Jadi ojek online offline itu. Nah, dia katanya mengikuti tarifnya online. Tapi ternyata bohong. Saya pernah menjumpai 1 kali. Nah, itu adalah contoh pembisnis yang tidak jujur. Seharusnya sekian jadi sekian. Kalaupun iya benar memang beliaunya jujur, seharusnya ditarifkan sama ya. Nah, ternyata beda. Nah, terus akhirnya saya cerita ke teman-teman